Abdurrahman Wahid, dengan nama lahir Abdurrahman Ed-Dahil pada 7 September 1940, ia lebih akrab disapa Gus Dur, suatu panggilan lazim di lingkungan pesantren. Gus Dur wafat pada 30 Desember 2009 di Jakarta. Semasa hayatnya Gus Dur dibesarkan di lingkungan pesantren, karena itu ia tumbuh menjadi tokoh muslim yang sangat berpengaruh di Indonesia maupun dunia internasional. Pemikiran Gus Dur di bidang keagamaan dan kebangsaan yang telah mensinspirasi kalangan anak muda dengan membentuk suatu komunitas yang disebut Gus Durian. Gerakan komunitas Gus Durian semakin menguat justru setelah Gus Dur wafat. Pada tahun 1999 hingga 2001 Gus Dur menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Cucu KH. Hasyim Asy'ari itu menggantikan Presiden B.J. Habibie melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, tahun 1999. Ia berpasangan dengan Megawati Soekarno Putri sebagai Wakil Presiden. Setelah memenangi pemilihan di Sidang Umum MPR, Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid mulai pada 20 Oktober 1999 dan berakhir pada Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001, tepatnya pada 23 Juli 2001, kepemimpinannya digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Di masa pemerintahannya Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, kedua lembaga ini dianggap sebagai alat kekuasaan Orde Baru. Gus Dur juga memisahkan antara TNI dan Polri. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai presiden, mantan Ketua Umum PBNU dan pendiri PKB itu kembali ke pesantren dan melanjutkan kegiatan dakwah. Gus Dur tidak hanya populer di kalangan kaum muslimin dan pesantren tetapi juga komunitas lain di luar NU dan kelompok agama non-Islam. Gus Dur telah pergi untuk selamanya, tapi perannya sebagai bapak bangsa tetap dikenang. Menjelang akhir hayatnya Gus Dur sering mengunjungi Jombang, kota kelahirannya. Selain bertujuan silaturahmi dengan keluarganya, ia juga selalu menikmati nasi lodeh kikil khas Jombang. Gus Dur selalu singgah di warung yang bernama Warung Kikil Abang ini sejak lama. Karena seringnya Gus Dur menikmati nasi kikil di warung itu, maka sekarang ada spanduk yang bertuliskan nasi kikil kesukaan Gus Dur selain spanduk yang bertuliskan nama warung. Pada laman suarajombang.com dapat kita temukan resep kesukaan Gus Dur. Bahan utama nasi lodeh kikil. 500 gram kikil sapi. 1 SDT ketumbar bubuk. 2 ons tewel nangka muda rebus. 3 SDT garam. 4 lembar daun salam. 5 cm jahe digeprek. 5 cm lengkuas digeprek. 5 lembar daun jeruk. 900 ml santan kelapa tua. Bumbu halus. 4 siung bawang putih. 5 butir kenari. 7 butir bawang merah. Bahan pelengkap. Bawang goreng. 1 daging empal atau paru goreng. Kerupuk. Cara membuat nasi lodeh kikil khas Jombang. 1. Cuci bersih kikil yang akan kamu bikin untuk sayur lodeh sampai bersih, lalu potong-potong sesuai dengan selera dan rebus hingga empuk. 2. Untuk mempersingkat waktu pengolahan, kikil dapat Anda presto untuk mempercepat pelunakan. 3. Rebus santan bersama gula, daun salam, ketumbar, sisa daun jeruk serta lengkuas juga bumbu halus. 4. Aduk hingga tercampur rata. 5. Tambahkan juga nangka dan masak hingga mendidih. Kemudian masukkan kikil serta masak hingga matang. 6. Angkat dan disajikan di mangkuk bersama pelengkap lainnya. 7. Lodeh kikil siap disantap bersama dengan nasi putih yang masih hangat. 8. Sebagai tambahan, Anda juga dapat menambahkan pelengkap seperti bawang goreng, daging goreng dan kerupuk.